Ya, itu ya Kak saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi pemirsa, tapi mungkin saya akan sapa ini mewakili PDIP, Bang Ahmad Basarah sudah bergabung bersama saya di sini. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Basarah. Malam, Caca. Ya, ini sambil nanti kita akan banyak membahas. Mungkin sekarang saya ingin satu pertanyaan dulu. Ini pasti pertanyaan dari seluruh masyarakat Indonesia. Penunjukan atau pemilihan Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo sudah dapat restu juga tidak dari Presiden Jokowi? Karena tidak hadir di sini Bang Basarah, seperti apa? Iya, Caca, baik Pak Jokowi maupun Ibu Megawati Soekarno Putri adalah tokoh-tokoh bangsa yang tahu betul bagaimana sistem ketatanegaraan kita. Pak Jokowi sendiri bolak-balik mengatakan bahwa untuk urusan calon presiden, calon wakil presiden adalah wewenangnya partai politik. Dan Bu Mega juga sebagai seorang tokoh nasional sangat memegang teguh mana ranahnya ketua umum partai politik dan mana ranahnya presiden. Nah, di dalam kaitan itulah saya kira proses penentuan calon presiden saat Mas Ganjar diputuskan pada 21 April 2023 yang lalu ataupun pada saat memutuskan dan mendeklarasikan Profesor Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden Mas Ganjar Pranowo, semuanya berasal dari proses sistem ketatanegaraan itu. Nah, saya kira tidak ada persoalan terkait dengan posisi Pak Jokowi yang dibicarakan oleh sebagian kalangan yang sekarang ini sedang berada di luar negeri, sehingga beliau tidak bisa menghadiri secara langsung penetapan bakal calon wakil presiden Profesor Mahfud MD karena beliau sedang tugas kenegaraan di Saudi Arabia dan di Tiongkok. Begitu, Caca. Iya, ditahan dulu Bang Basara, nanti kita akan lebih banyak lagi menggali mengenai kenapa harus Mahfud MD, bagaimana kemudian hingga akhirnya pendekatan dari PDIP berhasil membuat Pak Mahfud mau masuk dalam kontestasi Pilpres 2024. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya langsung saja saya akan tanya kepada Bang Basarah karena tadi masih satu pertanyaan ternyata ya sosok Jokowi dan juga Megawati pasti ya penting pemilihan Pak Mahfud sebagai sosok pendamping Ganjar. Tapi Bang Basarah ketika deklarasi Ganjar sebagai cawapres Jokowi hadir. Tapi ketika deklarasi Mahfud MD pendamping Ganjar Presiden Jokowi tidak hadir. Bang Basarah kenapa tidak tunggu ketika Presiden sampai ke Indonesia, tugasnya sudah selesai. Kenapa sekarang? Apa yang mau dikejar? Kenapa terburu-buru, Bang Basarah? Sebenarnya tidak ada yang buru-buru, Caca. Bagi PDI Perjuangan, tugas kenegaraan seorang presiden itu lebih penting daripada agenda kepartaian. Satu. Yang kedua, publik sama-sama mengetahui tugas kenegaraan yang sekarang ini sedang dilaksanakan oleh Pak Jokowi, yaitu kunjungan kenegaraan ke Tiongkok dan Saudi Arabia. Di sisi lain, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sudah dibuka sejak tanggal 19 Oktober besok dan waktunya hanya sampai tanggal 25 Oktober. Singkat sekali begitu. Nah, oleh karena itu kami memisahkan antara agenda kenegaraan dan agenda kepartaian. Di sisi lain, kalau kaitannya dengan Profesor Mahfud MD, beliau tadi mengatakan sebagai Menko Polhukam, beliau sudah lapor kepada Wakil Presiden karena kebetulan Wakil Presiden sedang berada di Jakarta. Saya kira pada saatnya nanti Pak Mahfud MD juga akan lapor kepada Presiden Jokowi selaku atasannya. Saya kira tidak ada persoalan terkait dengan hal itu bagi PDI Perjuangan, Caca. Sarah, kalau begitu, image yang kemudian dipertanyakan oleh publik dengan tidak hadirnya Presiden Jokowi ini menandakan hubungan antara PDIP dengan Presiden Jokowi renggang. Bagaimana jawabannya? Saya kira itu kan persepsi publik. Bagi Ibu Megawati Soekarno Putri dan bagi PDI Perjuangan, sampai dengan detik ini merasa tidak pernah ada persoalan apapun dengan Pak Jokowi maupun keluarganya. Kami senantiasa mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai 9 tahun terakhir ini. Bahkan sejak era beliau menjadi wali kota, menjadi gubernur. Kami juga mengawal pemerintahannya Mas Gibran di kota Solo, mengawal pemerintahan Mas Bobi di kota Medan sampai dengan saat ini. Sehingga kami merasa tidak punya persoalan apapun dengan Pak Jokowi. Saya kira demikian posisi PDI Perjuangan, Caca. Sarah, ditahan dulu karena mewakili Partai Gerindra. Tampaknya saya sudah tersambung dengan Mas Habibur Rahman. Mas Habib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Mas Habib, bolehlah kemudian berikan komentarnya penunjukan Pak Mahfud sebagai pendamping Ganjar, mengingat Gerindra juga ini sudah masuk ke dalam bursa cawapres untuk Pak Prabowo. Tapi keduluran PDIP ini, bagaimana Mas Habib? Ya, tentu pertama kami mengucapkan selamat ya kepada PDI Perjuangan dan partai-partai pengusung pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah, soal sosok Pak Mahfud, saya mengenal beliau ya, beliau orang baik ya dan orang kerja. Dulu 2014 saya pernah bekerja sama dengan beliau selaku ketua tim ses Prabowo Hatta. Ya, kami siap berkontestasi, siap berkompetisi dengan pasangan tersebut secara fair ya dalam suasana yang guyup, rukun, damai. Jadi soal kandidat bacawa presnya Pak Prabowo memang banyak sekali yang diusulkan masyarakat. Tadinya juga ada Pak Mahfud ini, namun nggak ada masalah karena masih banyak lagi juga kandidat-kandidat yang lain yang diajukan masyarakat yang saat ini sedang dibahas oleh para ketua umum partai politik untuk segera diputuskan dan diumumkan serta didaftarkan. Ya, ditahan dulu Mas Habib, sekarang saya sudah ada narasumber di studio TV One, Mas Khairul Umam sebagai pengamat politik kita. Selamat malam, assalamualaikum Mas Umam. Tapi mungkin saya ingin bertanya satu hal terlebih dahulu sebelum nanti saya akan menutup segmen ini. Kita akan membahas lebih banyak di segmen berikutnya. Bang Basara, kalau tadi Pak Jokowi tidak hadir dalam deklarasi hari ini, ya karena tugas lebih penting di atas segalanya. Tapi Gibran, kenapa tidak diundang? Tinggal naik pesawat ke Jakarta. Sesimpel itu, bagaimana Bang Basara? Tadi sudah dijelaskan Caca sama Mbak Puan ya, bahwa acara deklarasi bakal calon wakil presiden ini kan levelnya acara nasional. Sehingga pilar-pilar partai yang hadir itu adalah mewakili pengurus partai pada tingkat nasional. Maka yang hadir dari unsur partai itu hanya DPP partai, tentu mendampingi ketua umum, lalu tim pemenangan nasional, ketua umum dan para DPP partai politik lain dan perwakilan relawan. Memang tidak ada agenda kami untuk mengundang unsur pilar kepala daerah. Tak satu pun unsur kepala daerah diundang dalam acara deklarasi di gedung DPP partai. Kecuali mengundang mereka untuk hadir secara Zoom. Dan edaran itu sudah kami berikan kepada seluruh jajaran partai, termasuk tiga pilar partai yang ada di kepala daerah. Begitu. Kalau akhirnya Mas Gibran tidak hadir di Zoom meeting yang dibuka oleh DPP Partai dan diundang oleh DPP Partai, saya kira jawabannya mesti ditanya langsung kepada Mas Gibran, bukan kepada DPP Partai. Tapi kalau bicara undangan yang hadir secara offline di kantor DPP Partai, penjelasannya seperti yang dijelaskan oleh Ibu Puan itu tadi. Yang diundang hadir adalah unsur DPP Partai. Begitu Caca. Ditahan dulu Bang Basara, mungkin singkat saja dikomentari deklarasi hari ini, Mas Umam, apakah ini menunjukkan peta politik dan peta dukungan secara terang benderang ini per hari ini yang terjadi. Bagaimana Mas Umam? Ya, kalau kita cermati Mbak Caca, bagaimanapun juga ketidakhadiran Pak Jokowi atau upaya untuk mendeklarasikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud di saat Pak Jokowi tidak sedang berada di Indonesia, saya pikir itu adalah sinyal yang kuat bahwa positioning PDIP saat ini menimbang variabel Jokowi ataupun tidak menimbang variabel Jokowi, PDIP tetap kukuh untuk mencapreskan Pak Ganjar dan sekarang dengan Pak Mahfud. Problemnya kemudian begini, ada satu statement saya pikir itu cukup kritis disampaikan oleh Mbak Puan tadi, tolong tanyakan juga kepada Pak Presiden, apakah masih tetap mendukung Pak Ganjar ataukah tidak? Saya juga ingin tahu. Dalam konteks politik, dalam tradisi Japanese leadership style, apa yang disampaikan Mbak Puan adalah sebuah pertanyaan besar. Dan itu mempertanyakan political positioning dari Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga ketika kemarin Pak Jokowi hadir di Rakernas Projo, kemudian memang di situ tidak ada deklarasi, tapi hanya dalam hitungan jam diikuti dengan deklarasi Projo kepada Pak Prabowo, itu adalah sebuah sinyal politik yang kuat, kode keras bahwa sel-sel kekuatan lingkaran politik Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau misal kemudian hal-hal seperti itu termasuk kemudian kemarin di Mahkamah Konstitusi tampaknya begitu mudah dibaca oleh PDIP bahwa positioning Pak Jokowi saat ini head to head
Baik. dengan PDIP. Oke, ketika Mbak Puan bertanya kepada wartawan, wartawan kemudian bertanya balik, wah ternyata begitukah kondisi PDIP dan juga Presiden Jokowi? Dengan kondisi seperti itu, apa yang akan diambil oleh Partai Gerindra khususnya Pak Prabowo? Ya sudah ambil saja Gibran atau seperti apa? Ataukah mungkin tokoh NU sama dengan dua pasang lainnya sesaat lagi? Kalau pakai kacamata analisis Mas Umam di sini bahwa momen deklarasi hari ini menegaskan bahwa positioning Pak Jokowi lebih clear kepada Pak Prabowo. Langsung saja saya akan tanya kepada Mas Habib. Mas Habib, ini dikatakan oleh Mas Umam, apakah kemudian bagaimana ini? Ini lampu hijau sama seperti baju saya. Gerindra fix mengambil Gibran untuk pasangan dengan Pak Prabowo atau seperti apa? Ya, soal analisa ahli politik, ilmuwan politik, dan masyarakat tentu akan menjadi masukan bagi kami ya. Namun demikian penentuan calon wakil presidennya Pak Prabowo adalah sesuatu yang jauh lebih kompleks. Dan kami sampai saat ini informasi yang kami dapat dari pimpinan bahwa memang belum mengerucut ke satu nama yang masih posisi keempat sosok itu ya, yang disebut latar belakangnya berasal dari luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi belum ada ya bahasan untuk spesifik ke sosok tertentu. Oke, ditahan dulu Mas Umam. Mungkin sekarang saya sambil mengecek ya bagaimana apakah saat ini acara yang rencananya akan digelar di Museum Arsip Nasional apa sudah siap atau tidak, kabarnya bahwa akan ada deklarasi Ganjar Mahfud MD di sana. Ya pemirsa, kita akan cek di sana sudah ada rekan kami Syahda yang sudah siap mengabarkan dari sana. Syahda. Standby split. Syahda, silakan dengan laporannya. Baik, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Baru saja tadi siang pengumuman deklarasi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo ini dibacakan atau disebutkan langsung oleh Ketua Umum dari PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri, tepatnya di kantor DPP PDIP. Dan nama dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan juga Keamanan Mahfud MD ini telah resmi menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Dan tentunya rangkaian dari deklarasi yang tadinya sempat dibacakan di DPP dan saat ini kembali lagi akan dilangsungkan tepatnya di Gedung Arsip Nasional tempat saya berada di Bilangan Jakarta Pusat. Dan memang malam ini nantinya akan dilangsungkannya pertemuan antara Ganjar dan juga Mahfud. Ini merupakan momentum yang menarik karena keduanya sama-sama tampil bersama di sini menghadap generasi muda, Gen Z, anak-anak muda milenial untuk mendengarkan aspirasi dari mereka. Kemudian juga Ganjar dan Mahfud nantinya akan menyampaikan juga visi misi dan juga sinkronisasi antara apa yang ingin mereka capai bagi bangsa ke depannya serta bagaimana kemudian generasi muda ini sama-sama untuk menjadi rangkulan masa depan Indonesia ke depannya. Selain itu, sejumlah persiapan yang dipersiapkan di sini yakni Caca dan juga pemirsa ini sudah bisa Anda lihat sendiri bahwa di gedung ini bisa menampung sekitar ratusan orang, kemudian juga ada generasi muda yang juga nantinya akan melihat kehadiran dari Ganjar dan Mahfud. Namun kami belum bisa mendapatkan informasi kapan nantinya Ganjar dan Mahfud akan tiba di sini dan kami akan nantikan rangkaian acara. Sementara demikian kembali ke studio Caca. Terima kasih Syahda mengabarkan langsung dari Museum Arsip Nasional. Kita tunggu nanti acara yang akan berlangsung pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Satu pertanyaan kepada Bang Basarah di sini bahwa kita tahu ini begitu banyak informasi yang simpang siur, tapi kita percaya kalau keluar langsung dari Bang Basarah. Bang Basarah, jadi sebenarnya ini bagaimana posisi dari Gibran untuk PDIP ini sendiri? Kabarnya dengan putusan MK digadang-gadang berpasangan dengan Pak Prabowo. Kita harapkan hari ini ada pertemuan ya, apakah masih di PDIP atau tidak. Katanya mau jadi jurukamnya Ganjar tapi tidak diundang hari ini, Bang Basarah. Iya, fokusnya jadi ke Gibran ya. Pertama gini Caca, dalam konteks kenegaraan, keputusan Mahkamah Konstitusi itu satu hal. Kita menghormati kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Sekalipun keputusan itu menimbulkan berbagai kontroversi di tengah-tengah masyarakat kita. Kedua, apakah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding
mau digunakan oleh keluarga Presiden Jokowi untuk mencawapreskan Mas Gibran Pranowo atau tidak, sepenuhnya kami serahkan kepada kearifan keluarga besar Pak Jokowi dan penilaian dari masyarakat luas, dari rakyat Indonesia. Kami tentu tidak bisa mencampuri wilayah keputusan keluarga Presiden Jokowi. Di dalam kaitan posisi Mas Gibran dan Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan, sampai dengan detik ini, posisi PDI Perjuangan masih menganggap dan menempatkan Pak Jokowi sebagai kader utama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat ini sedang mengemban tugas negara sebagai Presiden Republik Indonesia. Pun demikian dengan Mas Gibran adalah kader PDI Perjuangan yang saat ini sedang mengemban amanat dan tugas dari rakyat sebagai Wali Kota Solo. Keduanya sampai dengan detik ini masih dalam posisi yang kami letakkan sebagai kader PDI Perjuangan yang mengemban amanat negara dan daerah yang wajib kami kawal pemerintahannya. Sejak 9 tahun lalu Presiden Jokowi dan juga kemudian Mas Gibran sejak 2 tahun lalu, demikian juga Mas Bobi. Sehingga sampai dengan detik ini saya harus sampaikan kepada masyarakat luas bahwa PDI Perjuangan tidak pernah merasa ada persoalan apapun dengan Pak Jokowi maupun keluarga Pak Jokowi. Dan kami pun positive thinking. Kami juga menganggap sampai dengan detik ini Pak Jokowi juga merasa tidak pernah punya persoalan apapun dengan PDI Perjuangan. Saya kira posisi moral politik PDI Perjuangan di situ Caca letaknya. Baik, jadi intinya Bang Basara, Ibu Mega, PDIP tidak bisa mencegah jikalau nanti memang Gibran mau berpasangan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Partai tidak bisa mencegah begitu? Ya, kalau sudah menyangkut keputusan pribadi dan keluarga, tentu kita akan serahkan keputusan itu kepada keluarga Pak Jokowi sendiri. Kalau partai kan tentu punya mekanisme dan aturan organisasi masing-masing, sebagaimana juga Mas Habib dan Gerindra juga punya peraturan internal organisasi masing-masing. Saya kira beliau berdua adalah tokoh-tokoh nasional dan tokoh daerah yang tahu betul mana aturan bernegara dan mana aturan berpartai. Saya kira begitu Caca. Oke, nanti sesaat lagi kita akan membahas mengenai strategi juga, ini paling penting ya Mas Umam, bahwa dengan dua ada sosok pasangan mengambil faktor dari atau mungkin cawapres yang kuat di sosok NU, ini juga menjadi bahwa ternyata peta pertarungannya ini adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga untuk merebut suara NU. Apakah nanti Pak Prabowo akan mengambil langkah yang sama? Di satu sisi bahwa hari ini Partai Golkar juga bertemu dengan Kaisang. Apa artinya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, mungkin pertanyaan kembali saya tanyakan kepada Bang Basarah. Bang Basarah, PDIP memilih Pak Mahfud sebagai pendamping Ganjar. Apakah ini menandakan bahwa 2024 adalah berebut suara NU? Mengingat memang sangat kuat Pak Mahfud dari basis NU. Tapi seberapa yakin PDIP mengingat darah hijaunya NU ini juga ada Caimin? Jelaskan dan tegaskan Caca bahwa pemilihan Ibu Megawati Soekarno Putri yang didukung Ketua Umum partai-partai pengusung lainnya terhadap Profesor Mahfud MD bukan didasarkan atas pertimbangan pragmatis semata, baik pertimbangan pragmatis elektoral, apalagi pertimbangan pragmatis memiliki kapital finansial yang banyak untuk mengikuti kontestasi Pilpres. Pemilihan terhadap Profesor Mahfud MD lebih utama pada pertimbangan ideologis. Bu Mega seperti berkali-kali saya katakan, selalu berpedoman pada sejarah bangsa, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, bahwa negeri ini dibentuk salah satunya adalah karena kesepakatan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan yang bertemu pada titik ideologi Pancasila. Itulah konsensus antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Nah, Bu Mega selalu membuat simbolisasi kepemimpinan nasional itu dari dua golongan itu. Pertama, sejak wakil presiden, sejak menjadi presiden bersama Nahdlatul Ulama, kayak Abdurrahman Wahid dan Pak Hamzahas. Pak Jokowi pun demikian, dipasangkan dengan tokoh Nahdlatul Ulama, dengan Pak Yusuf Kalla, dengan Pak Kiai Maruf Amin. Nah, dalam konteks Mahfud MD ini, yang menjadi pertimbangan utama juga adalah pertimbangan ideologis historis itu. Bahwa pertimbangan elektoral itu menjadi salah satu pertimbangan, ya, kami harus akui. Tetapi pada posisi politik Profesor Mahfud MD, beliau ini adalah salah satu tokoh bacawa pres yang sering digadang-gadang oleh lembaga survei. Tapi tak sekalipun Prof. Mahfud MD pernah mempromosikan apalagi mengkampanyekan dirinya. Bicara dengan tokoh-tokoh partai seperti kami agar dicalon pun tidak pernah. Tetapi harus kita akui bahwa Prof. Mahfud MD ini adalah tokoh dan kader Nahdlatul Ulama dari Jawa Timur yang sekarang menjadi tokoh nasional. Beliau dari sedikit tokoh orang Indonesia yang pernah menjabat di tiga lembaga trias politika. Di eksekutif sebagai menterinya Presiden Abdurrahman Wahid dulu,
Ketua Mahkamah Konstitusi, dan juga pernah menjadi anggota DPR. Lengkap sekali pengalaman trias politikanya. Jadi pertimbangan kepada Prof. Mahfud selain pertimbangan ideologis, yang paling utama adalah pertimbangan kualitas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Dan oleh karenanya saya kira tokoh Pak Mahfud ini bukan hanya dari kalangan NU dan Jawa Timur, tetapi karena dia tokoh nasional, saya kira pendukung Profesor Mahfud MD setelah beliau dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden akan datang dari seluruh penjuru tanah air dan berbagai elemen-elemen masyarakat Indonesia. Oke. Saya kira begitu, berbagai pertimbangannya, Caca. Baik, Mas Umam boleh ditambahkan, jadi kira-kira pola apa yang nggak diambil oleh Pak Prabowo? Mengingat Ganjar sudah dengan Pak Mahfud, Anies dengan Caimin, apakah mengambil sosok NU, Khofifah kah, atau tetap ke Gibran? Di samping itu juga Golkar hari bertemu dengan Kaesang. Kode-kode apa lagi ini bagaimana? Ya, kalau misal situasinya sudah seperti ini, Mbak, Anies Baswedan sudah dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, kemudian Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Maka harus menjadi sebuah kontemplasi cukup mendalam bagi kubu Pak Prabowo untuk memikirkan kembali apakah kemudian ingin memaksakan diri bersama dengan Gibran. Kalau kemudian Pak Prabowo memaksakan diri dengan Gibran, maka dia berpotensi masuk dalam killing ground. Dia bisa menjadi titik tembak dari berbagai elemen, bukan hanya dari kelompok koalisi perubahan, tetapi juga dari PDIP sendiri dan juga kalangan masyarakat sipil. Dan situasi itu tampaknya cukup menjadi catatan yang cukup serius untuk mendegradasi kredibilitas pencapresan Pak Prabowo. Nah, karena basis dua kompetitor yang lainnya sudah menggunakan variabel Nahdlatul Ulama, maka menjadi penting bagi Pak Prabowo untuk mempertimbangkan variabel Nahdlatul Ulama di situ. Kalau misal tidak, maka dia akan kerepotan. Partai-partai seperti PDIP termasuk Gerindra, barangkali kalau misal ditimbang kadar nasionalismenya itu bisa sekitar 24 karat. Maka kemudian backup yang tadi disampaikan oleh Pak Basarah dan juga diyakini oleh para elit PDIP, kekuatan nasionalis jika tidak di backup oleh kekuatan Islam moderat, itu dia akan pincang. Nah, situasi inilah yang tampaknya harus menjadi pertimbangan serius, ditambah lagi ada situasi di mana kemarin pasca putusan Mahkamah Konstitusi tampaknya reaksi dari masyarakat sipil terhadap pemerintah sendiri termasuk kepada keluarga Pak Jokowi sepertinya betul-betul di luar dugaan. Nah, situasi ini yang kemudian seolah menghidupkan kembali kartu-kartu politik dari tokoh-tokoh yang seperti Erick Thohir, kemudian Mbak Khofifah untuk hidup kembali. Nah, kalau misalnya kemudian itu bisa dipertimbangkan, waktu tidak banyak, praktis besok sudah pendaftaran 2 minggu. Baik. Setelah ini. Mas Habib, apakah ini menandakan bahwa langkah Gerindra dan juga Pak Prabowo ini seakan terkunci dengan dipilihnya Pak Mahfud? Bahwa tidak ada pilihan lain, bahwa harus dari sektor NU juga, Gibran jauh, ada penolakan, bahkan bukan juga NU. Jadi seperti apa ini? Apakah Erick Thohir, Khofifah? Ya, pertama kami tentu tidak akan reaktif ya, dalam mengamati, dalam mencermati situasi politik terkini ya. Dan kami akan memandang jernih, mengamati semua dinamika yang terjadi sehingga bisa menyimpulkan gejala-gejala ini sebetulnya gejala apa. Tadi disampaikan soal putusan MK, kami juga menangkap sudut pandang yang berbeda daripada yang disampaikan Mas Umam, ya, bahwa mata kita juga tidak bisa menutup tertutup sebelah, karena sebaliknya di samping ada orang-orang yang menentang, tak kalah banyaknya pihak-pihak yang menyetujui, mensyukuri bahkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terutama kaum muda, kelompok milenial, kelompok generasi Z, dan itu semua kami pantau. Ya, jadi tidak benar ya kalau disebut masyarakat sipil semuanya menolak putusan MK dan itu menjadi hal yang negatif terkait kapasitas pencapresan Pak Prabowo ya, kalau nanti dikatakan dikait-kaitkan dengan Mas Gibran. Tidak sepenuhnya salah juga ya kan, tetapi kami selalu membandingkan dengan fakta-fakta lain yang kami temukan ya. Saya sendiri di daerah pemilihan saya melihat begitu banyaknya warga yang menyatakan dukungan terhadap putusan MK karena ini dianggap sebagai putusan yang memberikan ruang kepada generasi muda. Nah, karena itu memang faktor NU, faktor Jawa Timur kami akui sebagai faktor yang penting ya. Tapi tentu saja kembali lagi kami menilai ya langkah-langkah politik ini harus didasarkan pertimbangan yang komprehensif, pertimbangan yang skalanya juga nasional.
Mungkin itu. Oke, sekarang saya kembali ke Bang Basarah. Bang Basarah, kita juga belum menggali ini sebenarnya. Kenapa bisa kemudian Pak Mahfud oke dengan PDIP untuk maju dalam Pilpres 2024? Proses pendekatan dan chemistry dengan Pak Ganjar ini seperti apa sih? Prof. Mahfud untuk menyatakan bersedia bergabung menjadi bacawa presnya Mas Ganjar Pranowo, saya kira bukan suatu hal yang baru. Prof. Mahfud MD sendiri sudah sejak lama bekerja sama dengan PDI Perjuangan maupun dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada saat Ibu Mega, sebelum Prof. Mahfud menjadi Menko Polhukam, beliau bersama-sama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan banyak lagi forum-forum kebersamaan Prof. Mahfud MD dengan PDI Perjuangan dan kader-kader PDI Perjuangan. Saya kira bukan satu hal yang baru kebersamaan Prof. Mahfud dengan PDI Perjuangan, apalagi pada saat beliau menyatakan kesediaannya tadi pagi untuk menjadi bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar Pranowo, Caca. Oke, dikomentari Mas Umam, perpaduan Ganjar dan Pak Mahfud ini racikan yang jitu atau bagaimana? Iya, racikan jitu kalau misal kemudian diletakkan pada basis keyakinan tadi nasionalis religius. Tetapi di saat yang sama, bagaimanapun juga komposisi Ganjar Mahfud itu memang memberikan penguatan pada basis segmen Jawa, terutama di Jawa Tengah karena Mas Ganjar dari Gubernur Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur bagaimanapun juga Pak Mahfud juga berasal dari Madura, kemudian juga memiliki komunikasi yang cukup intens dengan para kiai, jaringan santri, pesantren di wilayah Tapal Kuda dan lain sebagainya. Tetapi ada titik lemah di mana kemudian komposisi Ganjar Mahfud itu memunculkan sebuah pertanyaan bagaimana dengan basis Jawa Barat dan juga Banten. Nah, situasi ini yang kemudian tampaknya harus diantisipasi oleh PDIP dan juga tim pemenangan Ganjar Mahfud, karena dengan meletakkan dua nama ini maka kemudian bisa berpotensi terjadi kekosongan pemain terutama dari segmen ini, terutama di wilayah Jawa Barat dan juga Banten. Karena bagaimanapun juga per beberapa pengalaman pemilu sebelumnya, PDIP relatif tidak begitu kuat di Jawa Barat dan juga di wilayah Banten tentu ada beberapa challengernya. Nah, ini bisa dibaca oleh kubu Pak Prabowo kalau misal kemudian menghitung betul bagaimana kemudian cawapres yang bisa memberikan insentif elektoral, maka Pak Prabowo yang relatif memiliki kekuatan di Jawa Barat dan juga kemarin menang di Banten, maka perlu mendapatkan basis kekuatan dari Jawa Timur. Nah, di level ini maka cawapres yang perlu dipilih oleh Pak Prabowo bukan hanya representasi dari kekuatan Nahdlatul Ulama, tetapi juga memiliki kekuatan teritorial, penguasaan teritorial, terutama di wilayah Jawa Timur. Kalau misal kemudian Jawa Barat dengan DPT terbesar 33 juta, kemudian ditambah dengan Banten, kemudian diperkuat dengan Jawa Timur yang menjadi battlefield dari penentuan pilpres beberapa pilpres yang lalu dan kemudian nanti di 2024, maka itu berpotensi menjadi sebuah kekuatan mesin politik yang cukup solid. Tetapi sekali lagi semua itu bergantung pada Pak Prabowo dan lingkarannya untuk memikirkan ulang apakah ingin tetap bersama Gibran ataukah bersikap realistis dengan rekalkulasi dari bagian-bagian kekuatan yang tadi sudah dibaca sedemikian rupa, merespon realitas politik per hari ini. Ganjar sudah bersama Pak Mahfud dan Anies sudah bersama Muhaimin. Oke, melakukan kalkulasi politik ini menjadi penting. Mungkin sekarang saya akan kembali nih bertanya kepada Mas Habib. Mas Habib, boleh dong dijelaskan ini arti dari pertemuan partai koalisi dari Gerindra ini sendiri, yakni Golkar bertemu dengan Kaesang ini apa? Ini menandakan apa? Ya, namanya silaturahim ya, penjajakan selalu dilakukan oleh koalisi Indonesia Maju. Kami saling memberikan keleluasaan ke rekan-rekan untuk menjajaki, menggali informasi, meresapi ya, dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan berbagai macam pihak. Dan pada akhirnya para ketua umum partai politik lah ya, Prabowo dan sahabat-sahabatnya yang nanti akan memutuskan. Oke, baik. Mbak Caca, sedikit Mbak Caca. Menurut informasi spekulatif, konon kabarnya
agenda hari ini itu rencananya sebenarnya itu diupayakan untuk menggolkarkan Mas Gibran. Jika memang deklarasi antara Gibran dengan Prabowo itu terjadi kemarin-kemarin. Tetapi karena situasinya belum menentu, ada ketidakpastian, rasanya kemudian terjadi proses judgment itu. Nah, situasi ini yang tampaknya akan terus bergulir sampai kemudian menentukan satu titik keputusan siapa pendamping Pak Prabowo yang sesungguhnya. Oke, mungkin terakhir dijawab dong Bang Basara ini. Bang Basara, ya. Kurang beretika menyampaikan sesuatu yang dia sendiri nggak yakin. Ya, silakan saja kalau memilih standar moral seperti itu. Baik, Mas Habib, namanya juga ini analisis ya. Bang Basara, banyak sekali ya spekulasi-spekulasi di publik. Pastinya harus ditanggapi dan juga dijawab ya untuk tidak ada kebingungan. Mulai dari Gibran pindah partai ke Golkar, ini seperti apa tanggapannya? Caca, memang akhir-akhir ini banyak sekali muncul spekulasi di tengah-tengah masyarakat kita tentang perihal bagaimana sebenarnya loyalitas dan kesetiaan Pak Jokowi dan keluarganya kepada partai yang melahirkan, membesarkannya dan menjaganya hingga saat ini. Banyak yang mengatakan Pak Jokowi akan meninggalkan, mengkhianati partai yang melahirkannya. Saya secara pribadi termasuk orang yang masih berpikir positif kepada beliau. Saya yakin Pak Jokowi dan keluarganya adalah orang baik dan keluarga yang baik, karena saya berpikir partai politik yang dulu di 2 kali pemilu presiden saja melakukan hal-hal yang kurang mengenakan, kurang patut dan lain sebagainya, beliau rangkul. Masa sih partai yang melahirkan, membesarkan dan menjaganya akan beliau tinggalkan atau akan beliau pukul? Saya kira nalar sehat saya tidak sampai pada kesimpulan sebagaimana yang saat ini ramai dibicarakan di publik. Saya yakin Caca pada akhirnya insya Allah saya selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pak Jokowi tetap membuktikan bahwa dia tidak akan hanya meninggalkan legasi pembangunan fisik bagi bangsanya saja. Saya juga yakin dia juga akan meninggalkan legasi pembangunan karakter bangsa Indonesia, yaitu karakter yang penuh kesetiaan, penuh persaudaraan, terutama sebagaimana yang sering beliau katakan, ingin persatuan nasional bangsa Indonesia itu dijaga, apalagi dalam pilpres yang akan datang. Saya kira salah satu persatuan yang akan dia mulai tentu dari partainya sendiri. Saya kira begitu tanggapan saya secara pribadi, Caca. Terima kasih Bang Basara, terima kasih Mas Habib, terima kasih Mas Umam. Kita tunggu nanti besok apakah hanya 2 pasang saja yang mendaftar ke KPU pemirsa. Karena di media saat ini yang masih santer terdengar dari Amin sendiri akan mendaftar dan bisa jadi dari Ganjar dan juga Mahfud MD. Kita tidak tahu untuk Pak Prabowo seperti apa. Langsung deklarasi, langsung daftarkah? Itu dia dinamika masih akan mungkin terjadi di esok hari pemirsa. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Ini ada kabar yang luar biasa. Pastinya kita akan terus mengabarkan kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Informasi yang terbaru, rumah sakit di Gaza luluh lantak akibat serangan Israel. Usai jeda berikut.